Jamu Barito Putra, Aji waspada penuh. Jelang menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dalam pertandingan pekan kedua pada hari Sabtu 8 Juli 2023, Persebaya akan mewaspadai kekuatan tim berjuluk Laskar Antasari ini. Aji Santoso, pelatih Persebaya, mengaku telah melihat permainan anak asuh Rahmat Darmawan dalam laga perdananya dan ia menilai Barito Putra memiliki skuad yang sangat bagus. Kami lihat kekuatan Barito berbeda dengan kekuatan musim kemarin. Pemain asingnya bagus-bagus, jadi semuanya akan diwaspadai. Tidak ada secara khusus, ucapnya di lapangan Tor Surabaya. Bahkan Aji menyebut pemain lokal Barito Putra juga memiliki kualitas yang bagus serta mempunyai jam terbang yang tinggi di kancah sepak bola Indonesia. Barito Putra dalam mengawali Liga 1 musim ini juga menunjukkan penampilan apiknya, yakni berhasil mengemas 3 poin dengan mencatatkan clean sheet atau tanpa kebobolan. Oleh karena itu, Aji menyatakan pihaknya akan berusaha lebih baik lagi untuk menatap pertandingan lanjutan melawan tim asal Banjarmasin tersebut. Ex-winger Belanda U20 kirim kode untuk PSSI. Pemain keturunan Indonesia Maroko kelahiran Belanda, Ilyas Alhab, mengirimkan kode kepada PSSI soal keinginannya memperkuat timnas Indonesia. Pemain ini memang sempat menjadi sorotan saat Almere City sukses meraih tiket promosi ke Eredivisie. Dalam perayaan itu, Ilyas Alhab terlihat membawa bendera merah putih ketika timnya berpesta seusai laga playoff kasta kedua Liga Belanda. Winger kelahiran Rotterdam ini memang sudah lama diketahui memiliki darah Indonesia. Ilyas Alhab pun menanggapi santai soal reaksi publik atas aksinya tersebut. Apalagi pemain berusia 26 tahun ini sebetulnya juga menyimpan hasrat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kalau itu dianggap sebagai tanda bahwa saya terbuka untuk bermain bersama timnas Indonesia, tentu saya sangat terbuka dengan peluang ini, kata Ilyas dalam sesi wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Ilyas Alhab mengungkapkan dirinya sebetulnya sempat menjalin komunikasi dengan tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Hamdan Hamidan, yang bertugas memetakan potensi pemain diaspora. Sebelumnya mendapat jabatan ini, Hamdan sebetulnya memang menjadi utusan PSSI untuk mengurus beberapa pemain keturunan Indonesia yang hendak dinaturalisasi. Kemarin kami sempat berkenalan, dia mengucapkan selamat untuk saya setelah promosi dengan Almere City. Saya juga sudah cerita tentang kontrakku dengan Almere City yang akan selesai, katanya. Alhab juga menyebutkan Hamdan sempat memberikan masukan kepadanya agar dapat bermain sebaik mungkin sehingga potensinya bisa ditangkap radar PSSI andai berencana melakukan naturalisasi. Indonesia dituding tiru timnas Vietnam. Indonesia akan menurunkan tim nasional U20 di ajang Asian Games 2023. Langkah itu disebut-sebut mengikuti Vietnam oleh media negara tersebut. Asian Games 2023 yang akan berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September sampai 8 Oktober 2023 menggunakan aturan batas usia 24 tahun untuk cabang olahraga sepak bola. PSSI pun memutuskan untuk menurunkan timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa para pemain di bawah usia 20 tahun berhasil memperlihatkan penampilan apik saat melawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, sehingga layak untuk tampil di Asian Games. Bahkan dia menilai jika menurunkan timnas Indonesia U20 membuat regenerasi akan berjalan dengan baik dan mendorong para pemain muda mendapatkan pengalaman di turnamen besar. Nanti saya bicara ke Coach Indra, yang Asian Games kami akan siapkan tim U20. Terus kenapa harus takut? Sama Argentina aja sudah berani, Taiwan kan itu tidak apa, ungkap Erick. Sementara itu, rencana PSSI menurunkan tim U20 di Asian Games 2023 mendapatkan tanggapan dari media Vietnam, The Tao 247. Pasalnya, The Tao 247 menilai PSSI meniru Federasi Sepak Bola Vietnam
Langkah PSSI mirip dengan VFF sebelumnya. Pada April, VFF setuju untuk hanya mengirim tim Vietnam U20 untuk mengikuti Asian Games 2023, bukan kelompok usia U24 seperti yang ditentukan. Tulis The Tao 247. The Tao 247 menjelaskan menurunkan timnas Vietnam U20 di Asian Games 2023 membuat Philippe Taussier dan para pemain bisa mengurangi tekanan. Pasalnya, timnas Vietnam U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rahmat Darmawan minta pemain Barito Putra kuatkan mental. Barito Putra akan menghadapi Persebaya Surabaya di pekan kedua Liga 1 2023-2024. Karena itu, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan meminta anak asuhnya untuk menjaga mental mengingat baju hijau sangat kuat bermain di kandangnya. Mengingat Persebaya Surabaya memiliki basis supporter yang sangat besar. RD sapaan akrab Rahmat Darmawan meminta anak asuhnya untuk menjaga mental menjelang bertandang ke GBT. Persebaya akan bermain di depan pendukungnya yang luar biasa fanatik. Itu pasti mempengaruhi motivasi dan semangat pemain Persebaya itu sendiri. Tentu dibutuhkan tidak hanya kualitas tapi mentalitas juga, ujar Rahmat. Sementara itu, Rahmat mengatakan sudah melakukan evaluasi setelah kemenangan atas Persita Tangerang 2-0 pada pekan sebelumnya. Pertandingan itu akan menjadi pertemuan ke-9 bagi kedua tim. Secara statistik, Laskar Antasari masih unggul dengan 3 kemenangan dan hanya 2 kali kalah. Luis Milla akui buat kesalahan fatal. Persib memang ditahan Arema FC pada pekan kedua Liga 1 2023-2024 dengan skor 3-3 dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada hari Jumat 7 Juli 2023. Dalam laga ini, tim berjulukan Maung Bandung awalnya dibuat cukup mengalami kesulitan menghadapi tim asuhan Joko Susilo. Tim kebanggaan Bobotoh tersebut bahkan sempat tertinggal 2 kali. Akan tetapi, akhirnya Persib mampu menyamakan kedudukan dengan skor 2-2. Persib sempat ganti unggul pada babak kedua lewat gol yang dicetak Ciro Alves pada menit ke-54. Namun, tak lama setelah itu pemain Arema, Gustavo Almeida sukses menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti pada menit ke-88. Dengan begitu, hasil pertandingan pun berakhir imbang 3-3. Meski hasil tidak memuaskan, Luis Milla tetap memuji para pemain Persib yang telah berjuang hingga akhir pertandingan. Namun, dia pun tak lupa mengingatkan tim asuhnya bahwa perjuangan belum selesai. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa ini baru awal musim sehingga perjuangan ke depan masih banyak dan berat. Oleh karena itu, walaupun hasil kurang memuaskan, dia tetap memuji pada pemainnya yang telah bekerja keras. Pertama, saya ucapkan selamat untuk tim karena pertandingan bagus dan menikmati juga melihat mereka dengan bola tentunya, ujar Luis Milla kepada awak media seusai pertandingan. Lebih lanjut, dengan hasil imbang ini Luis Milla mengaku dia memang melakukan kesalahan. Mantan pelatih timnas Indonesia itu mengaku bahwa sebenarnya ada kesalahan yang dia buat jelang laga berakhir. Kesalahan itu bahkan sangat fatal hingga akhirnya Persib hanya mampu menahan imbang tim tuan rumah. Menurutnya, pergantian pemain pada 20 menit terakhir membuat Persib melakukan kesalahan yang tak perlu. Dia menilai kesalahan ini tak efektif sehingga yang tadinya diharapkan bisa membantu tim justru berbuah kacau. Untuk hari ini jelas ya, karena saya membuat kesalahan dengan mengganti pemain. Pergantian kurang bagus, tadi kesalahan saya dalam pergantian pemain pada 20-an menit terakhir, kata Luis Milla.